Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifta Aulia, NIM 152111003 dari Program Studi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit jantung koroner atau PJK. Apa itu penyakit jantung koroner? PJK merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Untuk tanda dan gejalanya yaitu ada pusing, sesak nafas, nyeri dada, keanehan pada irama detak jantung, sakit perut, mual dan muntah, serta rasa lelah yang berkepanjangan. Untuk penyebab PJK sendiri itu yang pertama ada aterosklerosis. Aterosklerosis ini yaitu terjadi pengerasan pembuluh darah karena plak dan menyebabkan pengerasan dan penebalan dinding pembuluh darah arteri yang selanjutnya akan mengakibatkan hilangnya elastisitas pada arteri itu sendiri. Yang kedua itu ada trombosis. Berkumpulnya gumpalan darah di bagian robek ini menjadi trombus. Trombosis ini menyebabkan sumbatan di pembuluh darah jantung, dapat menyebabkan serangan jantung secara mendadak. Klasifikasi penyakit jantung koroner ini ada 4. Yang pertama itu ada asimptomatik, yang mana penderitanya tidak pernah mengeluh adanya nyeri dada atau angina, baik saat istirahat maupun saat beraktivitas. Kemudian yang kedua ada angina pectoris stabil. Nah, di sini itu penderitanya biasanya merasakan nyeri pada saat melakukan aktivitas yang berlangsung selama 1 hingga 5 menit dan hilang saat ia istirahat. Terus yang ketiga itu ada angina pectoris tidak stabil. Nah, di sini itu nyerinya lebih bersifat progresif dengan frekuensi yang meningkat dan sering terjadi saat istirahat. Jadi ini kebalikan dari angina pectoris stabil tadi. Terus yang keempat itu ada infak miokard akut, yang mana penderitanya merasa dadanya itu seperti tertekan, tertusuk, berat, dan terasa panas, dan berlangsung lebih dari 30 menit bahkan berjam-jam. Faktor resiko penyakit jantung koroner di sini ada 2. Yang pertama itu faktor yang tidak dapat dirubah. Itu seperti keturunan, usia, dan juga jenis kelamin. Sedangkan faktor yang dapat dirubah itu seperti merokok, hipertensi, peningkatan kadar kolesterol serum, aktivitas fisik yang kurang, obesitas, diabetes, dan juga stres. Komplikasi penyakit jantung koroner ini sendiri yang pertama itu bisa mengakibatkan kematian secara mendadak, dapat mengalami gagal jantung mendadak atau menahun, kemudian dapat terjadinya gangguan aritmia atau gangguan detak jantung yang tidak sesuai dengan aturannya. Kemudian bisa menyebabkan stroke dan bisa mengakibatkan kerusakan pada katup jantung. Selanjutnya yaitu cara mencegah PJK ini, teman-teman bisa mudah menghafalnya dengan semboyan cerdik, yang mana C-nya adalah cek kesehatan secara rutin, E-nya nyahkan asap rokok, E rajin aktivitas fisik, D diet seimbang, I istirahat cukup, dan K-nya adalah kelola stres. Jadi kesimpulannya, PJK ini adalah penyakit yang terjadi karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner dan memiliki beberapa gejala, diantaranya tadi adalah nyeri dada dan juga sesak nafas. Umumnya disebabkan 2 faktor, yaitu aterosklerosis dan juga trombosis, serta memiliki 2 faktor risiko, yaitu yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah, dan dapat dicegah dengan cara cerdik. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.